Hai, selamat datang di channel Buaya Kereng yang akan menceritakan alur novel Donghua terbaru terpopuler. Langsung saja siapkan kopi susu rokok surya, kita dengarkan Mbah Google bercerita. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai Mbah Google minta tolong di subscribe ya WKWKWK. Sepanjang malam, Lindong tidak beristirahat sama sekali. Setelah menghabiskan ribuan pil yuan murni, ia berhasil mencatat kemajuan yang signifikan. Dari 44 saluran dalam, ia berhasil membuka 15 saluran secara langsung. Kemajuannya bisa dibilang cukup besar. Bagaimanapun, tubuh guntur matahari besar ini adalah keterampilan rahasia tingkat 1 yang sebenarnya dan jauh lebih sulit untuk dikuasai dibandingkan dengan keterampilan rahasia lainnya. Setelah dia membuka 15 saluran dalam, kira-kira sepertiga dari kekuatan Yuan Lindong telah diubah menjadi Great Sun Thunder Yuan. Lebih jauh lagi, berkat Yuan dan yang bermutu tinggi, Great Sun Thunder Yuan, miliknya yang ditingkatkan bahkan lebih kuat. Berdasarkan perhitungan Lindong, hanya dengan menggunakan sepertiga dari Great Sun Thunder Yuan, miliknya, dia mampu menandingi dirinya sendiri. Keterampilan rahasia tingkat pertama memang sesuai dengan reputasinya. Sinar matahari menyinari jendelanya dan menyinari tanah sebelum terbagi menjadi kolom cahaya yang hangat. Lindong, yang sekarang berbaring di tempat tidurnya, mulai membuka matanya secara bertahap. Di bawah pori-pori kulitnya, ada cahaya keemasan yang berkilauan samar, sebelum perlahan-lahan menghilang. 15 saluran. Ketika dia mencatat kemajuannya dari suatu malam, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Namun, dia tidak terlalu puas. Semakin sulit untuk membuka kunci saluran dalam yang tersisa. Berdasarkan prediksi Lindong, kekuatan Yuan yang dibutuhkan untuk membuka satu saluran dalam tambahan beberapa kali lipat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Lindong perlu menggunakan ribuan pil Yuan murni untuk membuka saluran ke-16. Selanjutnya, untuk membuka 29 saluran dalam yang tersisa, Lindong akan membutuhkan setidaknya 30.000 Yuan pil murni. Namun, ternyata, bahkan setelah dia menerima banyak uang dari bajingan kaya Wang Yan, Lindong masih tidak dapat membelinya. Pada saat ini, Lindong akhirnya mengerti betapa pentingnya pil Yuan murni ini bagi seorang praktisi. Jika dia memiliki cukup pil Yuan murni, maka mungkin dalam waktu beberapa bulan, dia akan dapat membuka ke-44 saluran dalam. Tentu saja, jika dia hanya menggunakan kekuatan Yuan dari antara langit dan bumi, maka kecepatannya akan melambat setidaknya 10 kali lipat dan bahkan mungkin lebih. Pada saat yang sama, Lindong akhirnya mengerti betapa hancurnya dia saat ini. Dalam perjalanan kultivasi, bakat secara alami penting. Namun, jika seseorang kekurangan sumber daya yang cukup, maka dia hanya akan seperti ibu rumah tangga berbakat yang tidak dapat memberi makan keluarganya tanpa nasi. Lindong duduk di tempat tidurnya saat dia menghitung pil Yuan murni yang tersisa di tas Qiankunnya. Saat dia memberikan 10.000 dari mereka kepada keluarga Lin, dia hanya memiliki sekitar 20.000 yang tersisa. Ini jelas tidak cukup baginya untuk membuka semua saluran batinnya. Selanjutnya, untuk perjalanan ini, untuk bermain aman, dia terpaksa menyimpan banyak pil Yuan murni sebagai cadangan. Lain, jika dia menghadapi masalah besar, dia akan kekurangan pil Yuan murni yang dibutuhkan untuk mengaktifkan boneka jiwa. Jadi bangkrut. Setelah dia menghitung, Lindong tanpa sadar menghela nafas. Kemudian, melompat dari tempat tidurnya, matanya melirik ke sekelilingnya sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk pergi. Dia sudah berlama-lama di Yan City untuk sementara waktu. Sekarang tubuh iblis terminus Qingtan telah diurus, sudah waktunya bagi Lindong untuk pergi. Lagi pula, sisa waktu yang dia miliki sangat terbatas. Waktu 2 tahun mungkin tidak terasa singkat. Namun, pada akhir periode waktu itu ada bayangan belakang yang menyebabkan seseorang mati lemas. Selanjutnya, dalam waktu 2 tahun, Lindong harus mengejar pria yang sekarang jauh melebihi dia. Lindong bukanlah orang yang ragu-ragu. Karena dia telah memutuskan untuk pergi hari ini, dia tidak ragu-ragu lagi. Beberapa saat kemudian, dia mengemasi tasnya sebelum dia menyampaikan pesan itu kepada Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya. Ketika pesannya keluar, keluarga Lin langsung menjadi kacau. Di halaman depan,
hampir semua orang berkumpul di sana. Seperti yang terjadi, status Lindong di keluarga Lin telah melampaui Lin Zentian. Selanjutnya, alasan mengapa keluarga Lin mampu membangun diri di kota Yan sebagian besar karena upaya Lindong. Sehubungan dengan individu elit ini, setiap anggota keluarga Lin sangat menghormatinya. Bagaimanapun, antara surga dan bumi, kekuatan adalah hal yang paling penting. Dengan kekuatan, seseorang bisa mengubah apapun. Saat ia menatap bahwa banyak kepala hitam berkumpul di halaman depan, Lindong merasa sedikit tak berdaya. Terutama ketika dia melihat mata besar King Tan yang penuh air mata, dia merasakan sedikit sakit kepala. Dong ketika kamu pergi keluar, hati-hati. Lin Zentian jelas enggan, karena dia terus-menerus menginstruksikannya. Meskipun dia tahu bahwa cucu ini adalah individu yang luar biasa yang tidak akan diikat oleh kota Yan kecil ini, ketika saatnya tiba untuk mengucapkan selamat tinggal, hati lelaki tua itu masih sangat enggan. Kakek, jangan khawatir. Lindong tersenyum. Dia bukan anak nakal yang naif lagi. Dalam 2 tahun ini, dia telah mengalahkan keluarga Lei Xie, sekte kain darah, geng serigala darah dan bahkan bertarung melawan anggota generasi muda elit dari dinasti Yan besar. Oleh karena itu, meskipun dunia luar berbahaya, dia tidak takut akan hal itu. Menggeram. Berdiri di samping Lindong, Little Flame mengeluarkan geraman yang dalam. Terkandung dalam geramannya adalah tekanan yang unik. Setelah menelan banyak kristal iblis di makam tua, kekuatan api kecil telah meningkat dalam sebulan terakhir ini. Faktanya, saat ini, bahkan jika dia bertarung melawan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna, dia memiliki peluang bagus untuk menang. Oleh karena itu, untuk perjalanan ini, Lindong berencana untuk membawanya. Dia mendengar dari Little Marten bahwa Little Flame dulunya adalah Fire Python Tiger biasa. Namun, karena mutasi pada garis keturunannya, itu akan menjadi cukup kuat di masa depan. Oleh karena itu, Lindong secara alami akan merawat asisten berbakat ini dengan baik. Ambisi pria yang baik jauh dan luas. Seekor naga harus membubung di langit. Dong lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Ayah penasaran ingin tahu, seberapa kuat putraku nanti. Lin Xiao dengan berat menepuk bahu Lindong, sebelum dia berkata sambil tersenyum. Saat ia menatap wajah tersenyum Lin Xiao, hati Lindong tersentuh. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, dengan kilatan sosoknya, dia naik ke punggung harimau dan berkata, kakek, ayah, paman, tolong hati-hati. Lindong adalah orang yang tegas. Saat dia menangkupkan tangannya, dia tidak ragu lagi. Menepuk api kecil, yang terakhir mengeluarkan geraman yang dalam, sebelum berubah menjadi sosok merah menyala dan berlari keluar dari halaman di bawah tatapan keluarga Lin. Aku akan kembali untuk kompetisi klan keluarga selama 2 tahun. Kakek, pada saat itu, klan Lin akan memohon padamu untuk bergabung kembali dengan mereka. Saat sosok merah menyala itu pergi, teriakan keras bergema dari kejauhan dan berputar-putar di sekitar halaman depan ini. Ini menyebabkan darah beberapa anggota generasi muda mendidih. Karisma ini, dia memang saudara Lindong. Haha. Mata tua Lin Zentian sedikit lembab saat dia menatap kepergian Lindong. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti betapa tidak percayanya faksi besar seperti Lin Clan untuk memohon padanya untuk bergabung kembali dengan mereka. Namun, berkaitan dengan Lindong, dia tidak pernah meragukan yang pertama. Untuk kompetisi klan keluarga 2 tahun, dia sangat percaya bahwa cucu ini akan sekali lagi muncul di depan mereka dengan cara yang mencengangkan. Pada saat itu, setiap jenius yang berkilau akan kehilangan kilau di depannya. Keluarga Lin kami mungkin keluarga sampingan, tapi cucu kami masih bisa menjadi naga. Sinar matahari mengalir turun dari langit dan menyinari wajah tua Lin Zentian. Di wajahnya terpampang ekspresi bangga dan puas. Memiliki cucu seperti itu sudah cukup baginya untuk mati dalam kepuasan. Bayangan merah menyala berlari melintasi kota Yan. Geraman buas yang dalam menyebabkan wajah beberapa praktisi berubah. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Lagi pula, mereka semua tahu milik siapa binatang merah menyala ini. Bayangan merah menyala itu melesat melintasi kota. Tepat saat hendak mencapai gerbang kota, tiba-tiba Lindong, yang duduk di atas harimau,
mengangkat kepalanya untuk melihat suatu tempat di atas tembok kota. Di tempat itu, ada sosok yang menginjak tembok kota. Sementara itu, matanya menatap lurus ke arahnya. Seorang praktisi tahap penciptaan. Saat ia menatap pria parubaya dengan kulit seperti batu giok, pupil Lindong melebar. Jika dia menebak dengan benar, pria itu pastilah tuan kota Yan yang misterius dan praktisi top yang tak terbantahkan di kota Yan. Haha, adik Lindong akan segera berangkat. Saya tidak bisa menolak karena saya gatal untuk pertarungan yang bagus. Sosok pria tengah itu menatap Lindong, yang berdiri jauh. Tawa lembut terbungkus dengan kekuatan Yuan yang tebal saat menyebar ke seluruh kota Yan. Apakah itu tuan kota Si? Ya Tuhan, bahkan penguasa kota Si telah muncul. Lindong ini benar-benar luar biasa. Ya, konon penguasa kota Si telah maju ke tahap penciptaan. Dia memang juara tak terbantahkan di Yan City. Sekarang Lindong pergi, bahkan dia muncul secara pribadi. Mereka berdua adalah elit sejati kota Yan. Jika mereka melewati pukulan, itu akan memutuskan siapa praktisi top di kota Yan. Saat tawa pria parubaya itu menyebar, seluruh kota Yan hampir seketika berubah kacau. Meskipun ada 3 faksi utama di kota Yan, semua orang tahu bahwa penguasa kota Si adalah tuan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penguasa kota Si yang nyaris tidak muncul ini adalah individu yang paling terkenal di kota. Oleh karena itu, ketika orang itu berbicara, keributan meletus di seluruh kota Yan. Sosok hitam, seperti kutu, melompat ke atas atap dan menatap area itu. Lindong terkejut dengan kata-kata penguasa kota Si. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Ziyue dan karenanya, dia merasa hangat terhadap penguasa kota ini. Segera, matanya menatap pria parubaya itu. Dari mata yang terakhir, dia tidak bisa mendeteksi permusuhan. Sebaliknya, ada kilatan kuat di matanya. Ini adalah tatapan yang hanya muncul ketika seseorang bertemu dengan lawan langka yang bisa menyamai dirinya sendiri. Sepertinya penguasa kota Si ini sudah lama tidak bertengkar hebat. Saat ia menatap sosok itu, Lindong tiba-tiba tersenyum sebagai kebanggaan menyembur keluar dalam hatinya. Karena dia berencana untuk pergi hari ini, dia juga ingin bertarung dengan sengit. Di bawah tatapan orang banyak, langkah kaki Lindong dengan lembut mengetuk punggung harimau, sebelum sosoknya terbang ke langit. Bayangan pedang di bawah kakinya melintas. Dengan cengkeraman telapak tangannya, halberd sisik surgawi kuno yang tampak kejam itu muncul. Saat dia menginjak langit, aura hebat yang membuat jantung berdebar-debar mulai muncul. Karena itu adalah perintah dari penguasa kota, bagaimana mungkin Lindong menentang? Saat dia menatap sosok yang melayang di langit dengan tombak raksasa, darah orang banyak mulai mendidih. Kaki Lindong menginjak bayangan pedang, sementara dia membawa halberd kuno di tangannya. Dia menatap pria parubaya itu dengan kilatan kuat yang sama di matanya. Saat ini, sejak pertempuran sebelumnya dengan Wang Yan, kekuatannya telah tumbuh lagi. Oleh karena itu, dia penasaran untuk mencari tahu berdasarkan kekuatannya saja, apakah dia bisa menandingi seorang praktisi tahap penciptaan. Haha, aura yang luar biasa. Benar-benar pemuda yang luar biasa. Saat dia menatap aura luar biasa Lindong, penguasa kota Si dengan lembut tersenyum saat sedikit kekaguman melintas di matanya. Segera, mencengkeram telapak tangannya, pedang panjang seperti batu giok sepanjang sekitar 3 meter muncul di tangannya. Pedang panjang ini cukup panjang, karena panjangnya sekitar 3 meter. Bahkan, itu tampak seperti tombak kecil. Bilahnya berwarna seperti batu giok dan ada cahaya seperti batu giok yang berkilauan samar di atasnya. Berdasarkan aura tangguh yang dilepaskan oleh pedang itu, sepertinya itu adalah harta karun jiwa. Pedang giok rusak. Haha, sepertinya penguasa kota Si tidak berani meremehkan Lindong. Di tengah gumaman orang banyak, di dekat tembok kota, ada beberapa sosok yang melihat ke langit. Mereka adalah Xia Wanjin, Grandmaster Yan dan yang lainnya. Ah, sudah bertahun-tahun sejak aku melihat penguasa kota Si menggunakan pedang giok patahnya, Xia Wanjin menghela nafas pelan sambil berkata. Mengapa ayah tiba-tiba mengambil langkah ini? Bukankah dia menginstruksikan kita untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Lin? Berdiri di samping mereka, Ziyue dengan lembut mengerutkan alisnya saat dia berkata. Haha, tuan kota Si bukan pria yang pemarah.
Jika Lindong bisa menandingi dia, terlepas dari hasilnya, keluarga Lin pasti akan memantapkan diri di kota Yan. Faktanya, faksi besar lainnya di kota-kota tetangga akan takut berkomplot melawan mereka. Grandmaster Yan dengan lembut tersenyum. Meskipun Lindong membunuh Yue San dan menghancurkan Blood Wolf Gang, Yue San hanyalah pada tahap Yuan dan yang sempurna. Namun, penguasa kota Si adalah praktisi tahap penciptaan yang sebenarnya. Ada jurang yang sangat besar di antara mereka berdua. Di mata banyak orang, tahap penciptaan adalah tahap yang sangat kuat. Oleh karena itu, jika Lindong bisa melawan dia di depan orang banyak ini, terlepas dari hasilnya, itu akan tetap bermanfaat bagi keluarga Linnya. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Lindong telah bertarung melawan Wang Yan, yang berada di puncak tahap penciptaan formulir, dan bahkan berhasil merebut tas Qian Kunnya, maka masalah hari ini akan benar-benar mubazir. Tuan Kota Si mencengkeram pedang gioknya, saat aura yang sangat kuat mulai menyebar dari tubuhnya. Auranya beberapa kali lebih kuat dari Yue San. Aura yang begitu kuat secara alami menyebabkan kegemparan di dalam kota. Tahap penciptaan, bahkan di seluruh kota Yan ini, hanya ada satu praktisi seperti itu. Saat Yuan Power-nya bergelombang, penguasa kota Si menatap Lindong. Dalam contoh berikutnya, seperti embusan angin yang tiba-tiba, kerumunan merasakan getaran antara langit dan bumi. Kemudian, mereka melihat bayangan pedang yang sangat kuat melintas di cakrawala dan merobek udara, sebelum diarahkan dengan kejam ke Lindong, yang berdiri di atas bayangan pedangnya sendiri. Ding! Lindong tenang. Saat dia menjulurkan lengannya, kekuatan Yuan emas yang bersinar menyebar di tombaknya, sebelum berubah menjadi kilatan emas dan serangan balik secepat kilat melawan bayangan pedang yang kuat itu. Saat Yuan Power emas menyembur keluar, ia langsung berhasil melawan bayangan pedang itu. Tuan Kota Si, jika Anda ingin menyelesaikan pertandingan ini menggunakan serangan seperti itu, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran yang berat. Setelah dia langsung membalas bayangan pedang itu dengan satu teknik tombak, Lindong mengangkat bahunya. Kemudian, memiringkan halberd kunonya, dia tertawa ketika dia berkata, Yue San dikalahkan olehmu. Karena itu hanya logis. Tuan Kota Si dengan lembut tersenyum. Dari fakta bahwa Lindong berhasil dengan santai melawan serangannya, ternyata kekuatan yang terakhir jauh melebihi seorang praktisi panggung Yuan dan biasa yang sempurna. Oleh karena itu, wajar saja jika Yue San mati di tangannya. Tepat saat dia selesai berbicara, tatapan tangguh perlahan muncul di matanya. Sementara itu, pada saat ini, auranya menjadi semakin menakutkan. Swoosh! Saat aura menakutkannya menyembur keluar, kaki penguasa kota Si tiba-tiba menonjol keluar, sebelum dia berubah menjadi kilatan pelangi dan berlari maju. Di tangan kirinya, cahaya yang sangat terang meledak. Di bawahnya, adalah kekuatan Yuan yang sangat kuat yang mensintesis bersama. Telapak giok hebat. Sebuah teriakan yang dalam bergema dari atas. Segera, kerumunan melihat cetakan telapak tangan seperti batu giok selebar 1 meter meledak dari tangan penguasa kota Si. Berkat serangan agresif itu, suara ledakan mulai muncul dari udara sekitar. Saat mereka melihat serangan yang kuat ini, wajah banyak orang mulai berubah. Tuan Kota Si tidak menunjukkan belas kasihan atas serangan ini karena pukulan ini cukup untuk secara langsung menghancurkan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Sepertinya praktisi tahap penciptaan benar-benar luar biasa. Namun, pukulan mengancam yang membuat wajah banyak orang berubah, tidak membuat Lindong mundur. Sebaliknya, cahaya demam meledak di matanya, saat cahaya keemasan membara di telapak tangannya. Kemudian, di bawah kebingungan orang banyak, itu langsung berubah menjadi platform emas Yuan Power sepanjang beberapa meter. Ledakan. Platform emas itu terwujud, sebelum melesat maju dan menghantam telapak giok itu dengan keras. Seketika, gelombang kejut Yuan Power yang sangat kuat meledak. Berdengung. Ketika Golden Platform dan Jade Palem itu bertabrakan, Yuan Power dengan keras menyembur keluar. Namun, langkah Lindong tiba-tiba bergerak maju. Saat dia menginjak bayangan pedangnya, dia melambaikan tombak kuno di tangannya sebelum dia langsung merobek gelombang kejut Yuan Power itu. Dengan cahaya keemasan yang berkilauan, dia kemudian dengan keras menikam penguasa kota Si. Ding! Ding! Ketika bilah dan tombak bertabrakan, percikan yang sangat terang meledak,
saat gelombang kejut Yuan Power terus muncul. Bahkan para pengamat di kejauhan masih merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Keduanya saling bersilangan dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka telah melewati pukulan lebih dari selusin kali. Di tengah pertarungan intensif ini, kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong digunakan sepenuhnya saat kekuatan Yuan emas cerah menyelimuti tubuhnya. Samar-samar, seseorang bahkan bisa mendengar suara guntur yang dalam bergema. Itu adalah Great Sun Thunder Yuan. Harus dikatakan bahwa Great Sun Thunder Yuan yang disempurnakan oleh Great Sun Thunder Body memang beberapa kali lebih kuat dari Yuan Power biasa. Di masa lalu, jika Lindong ingin melawan praktisi tahap penciptaan, setelah beberapa pertarungan, dia akan mulai goyah. Namun, saat ini, serangannya hanya meningkat intensitasnya saat dia bertarung. Dengan kilatan demam di matanya, dia mengayunkan Ancient Halberd-nya secara maniak. Ekspresinya menyebabkan ekspresi kagum muncul di mata penguasa kota Si. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong, yang hanya pada tahap Yuan dan yang sempurna, bisa menandingi dia. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik ikan. Dua bayangan sedang bertarung di udara. Lindong tiba-tiba mengganti teknik tombaknya, saat getaran Yuan Power-nya mulai meningkat. Cahaya keemasan terang langsung menjelma menjadi ikan raksasa yang tampak mengerikan di ujung tombaknya, sebelum melesat dengan ganas ke arah gubernur kota Si dengan aura mengancam. Ketika mereka melihat serangan Lindong, paduan suara meletus di kota Yan. Inilah tepatnya gerakan yang dia gunakan untuk mengalahkan tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Panggung Yuan dan yang sempurna, namun kamu mampu mewujudkan objek Yuan Power. Benar-benar luar biasa. Saat dia menatap ikan raksasa yang tampak mengerikan yang dipenuhi dengan aura mengancam, ekspresi serius melintas di mata penguasa kota Si. Segera, dia mundur dua langkah, sebelum dia menggunakan cahaya pada pedang panjang gioknya, dan mendorong Yuan Power-nya secara maksimal. Kemudian, mengumpulkan semua kekuatan Yuan-nya di ujung pedangnya, dia dengan tegas menyerang balik. Berdengung. Ketika pedang panjang batu giok itu menghantam keras ikan raksasa Yuan Power itu, cahaya seperti batu giok pada bilahnya berputar dan langsung membelah ikan raksasa itu. Sepertinya serangan balik penuh oleh ahli tahap penciptaan benar-benar luar biasa. Teknik tombak timbangan surgawi kuno, tombak timbangan piton. Setelah serangannya dimentahkan dalam satu gerakan, Lindong tidak terkejut sama sekali. Saat dia melambaikan halberd-nya, Yuan Power-nya mulai menyembur keluar secara maniak. Kemudian, saat kekuatan Yuan-nya tumbuh semakin ganas dan tangguh, itu langsung berubah menjadi ular piton raksasa emas sepanjang beberapa meter di ujung tombaknya. Saat mereka menatap ular sanca raksasa seperti kehidupan yang diwujudkan oleh Yuan Power di udara dan mengalami getaran mengancam Yuan Power yang dipancarkan olehnya, semua orang sekali lagi terkejut. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa ikan raksasa Yuan Power ini sebenarnya bukan jurus terkuat Lindong. Kali ini, ekspresi di mata penguasa kota Si berubah semakin serius. Dia bisa merasakan betapa ganas dan gilanya ular piton emas raksasa itu. Karena itu, dia tidak berani meremehkannya. Saat dia mengganti teknik pedangnya, cahaya seperti batu giok di pedangnya mulai berkumpul, sampai akhirnya berubah menjadi lapisan objek seperti batu giok. Samar-samar, seseorang bisa merasakan aura pedang yang sangat kuat menyebar. Teknik bilah giok rusak. Saat mereka menatap gelombang kejut Yuan Power yang gila di udara, di dekatnya, ekspresi wajah Xia Wanjin dan yang lainnya digantikan oleh kekaguman yang mendalam. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa teknik pedang giok patah ini adalah seni bela diri paling kuat yang dimiliki penguasa kota Si. Oleh karena itu, mereka terkejut melihat Lindong benar-benar memaksanya untuk menggunakannya. Teknik bilah giok patah, pedang giok hebat. Raungan yang dalam bergema dari penguasa kota Si. Tiba-tiba, kecepatan di mana dia mengayunkan pedang gioknya mulai melambat, sebelum dia dengan lembut menebas dan bertabrakan dengan ular piton raksasa. Bang! Saat mereka bertabrakan, gelombang kejut Yuan Power yang mencengangkan meledak di udara. Faktanya, beberapa orang yang tidak beruntung di dekat tanah langsung terpesona oleh gelombang kejut itu. Mereka tampak sangat mengerikan. Saat dia menghadapi gelombang kejut yang sangat kuat itu, Lindong juga terlempar ke belakang. Setelah dia membanting halberd kunonya dengan keras ke tanah,
dia akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya, sebelum dia menggunakan seni rahasia untuk mengendalikan darah yang mengamuk di dalam tubuhnya. Memang seorang praktisi tahap penciptaan. Saat ia melihat bahwa piton raksasa Yuan Power yang secara bertahap menghilang, kilatan demam melintas di mata Lindong. Ini adalah pertempuran paling memuaskan yang dia miliki sejauh ini. Sehubungan dengan pertarungannya dengan Wang Yan, karena jarak antara mereka berdua terlalu jauh, Lindong terus-menerus berada di bawah tekanan dan dia hampir tidak bisa melawan dengan bantuan dari simbol pupet. Namun, saat ini, dengan memanfaatkan Great Sun Thunder Body dan Ancient Heavenly Scales Halberd miliknya, dia mampu menandingi penguasa kota Si, yang berada di tahap penciptaan. Haha, kamu benar-benar pemuda yang mengesankan. Usia yang begitu muda, namun kamu sudah sangat terampil. Saat pancaran demam muncul di mata Lindong, penguasa kota Si mulai tertawa. Matanya terkepal erat pada yang pertama, saat niat bertarung di matanya meningkat. Sementara itu, pedang giok di tangannya perlahan diangkat. Adik Lindong, jika kamu bisa menerima serangan ini, maka, Anda akan menjadi pemenangnya. Melayang di udara, Lindong dengan lembut mencengkeram tombak kuno miliknya. Menggilat bibirnya, dia menatap tepat pada penguasa kota Si saat dia melihat niat bertarung di matanya yang tidak kalah dengan miliknya. Kemudian, raungan yang menggetarkan hati terdengar di udara. Tolong beritahu saya.